kiri. Tempat ini merupakan tempat terbesar. Diduga mungkin ya bisa jadi sebuah wilayah religius atau wilayah spiritualis ya di daerah itu. Dan juga tapi anehnya lagi mas, ya, pohon ini ya, tumbuh di tengah-tengah makam. Ya, kita lihat ini. Coba kita lihat. Nah, kali ini kita belusukan di daerah Bangsal. Mojokerto terkenal dengan berbagai peninggalan bersejarah di era-era Majapahit. Nah, salah satunya ini. Kita hari ini tuh berada di sebuah makam, di mana makam ini merupakan makam dari Tumenggung yang pernah berjasa di era-era kerajaan Majapahit, yaitu Tumenggung Prawiroseno. Ya. Lokasinya tepatnya berada di desa Sumberwono, Sumberame, Bangsal, Mojokerto. Ya, luar biasa sekali. Karena ketiga tokoh Tumenggung tersebut terdiri dari Tumenggung Prawiroseno atau Mbah Raden Prawiroseno, Tumenggung Prawirosakti, dan Mbah Wali Panandaran. Yang tokoh ini merupakan tokoh yang paling berjasa di era kerajaan Majapahit. Karena tunggu sebentar mas. Ya. Ini kok ada makam di depannya, di depan di luar dari Tumenggung Prawiroseno. Di luar. Ini makam siapa kira-kira mas? Karena di sini dulu itu selain dari pengikut dan juga banyak pemukiman dari warga, mungkin ya dari beberapa orang-orang yang berpengaruh atau penting di waktu itu yang dimakamkan sekalian berada di sini, atau mungkin makam dari prajurit-prajurit di era-era kerajaan Majapahit. Kalau itu agak cocok mas, masalahnya kan di sini banyak batu bata kuno mas. Ya memang di sini tersebar banyak sekali balok-balok bata kuno. Sebagai bukti memang di sini dulu merupakan sebuah tempat pemukiman kuno, atau mungkin juga bisa dipastikan ya di sini dulu ada sebuah istana. Oh iya. Karena di wilayah Bangsal ini tidak bisa dipungkiri, tempat ini merupakan tempat terbesar. Diduga mungkin ya bisa jadi sebuah wilayah religius atau wilayah spiritualis ya di era-era itu, dan juga ada wilayah-wilayah penting di era-era kerajaan Majapahit karena dijaga tiga sosok Tumenggung tersebut ya. Di sini ada 3 Tumenggung mas. Iya. Luar biasa sekali ya. Ada Tumenggung Prawiroseno yang tepat di depan kita ini ya. Dan nanti kita juga melihat makam lagi, ada Tumenggung Prawirosakti. Juga ada Mbah Wali Panandaran. Dan kita harus melepas alas kaki mas. Untuk masuk kita harus menghormati, sebagai rasa hormat kita lepas alas kaki ya. Iya. Bismillah. Amin. Assalamualaikum. Rahayu. Sebelum kita masuk, kita melihat sesuatu yang unik ya. Ada pohon besar sekali, di mana pohon ini kalau kita lihat memang usianya sudah ratusan tahun mungkin ya, yang juga disakralkan, dan kalau kita rasakan sangat wingit tempat ini. Jadi kita merasakan sangat tebal sekali auranya mas. Ya memang sih aura mistis gitu ya. Iya. Dan sering banyak sekali orang-orang yang datang di sini dengan mempunyai hajat-hajat tertentu. Di antaranya banyak yang ingin tercapai kesuksesan dalam bidang kepangkatan gitu. Pangkat ya gitu. Dalam bidang pangkat, ingin naik jabatan, atau mungkin akan mencalonkan sesuatu gitu. Karena dan kewibawaan juga mas. Iya. Karena memang kalau kita lihat asal usul sejarahnya memang kan lokasinya juga sebagai Tumenggung di waktu itu yang sangat berjasa dan terkenal di daerah sini. Iya. Mungkin seperti itu. Dan di sini banyak sekali mas makam-makamnya mas. Ada beberapa makam di sini. Terutama di depan pohon ini ada 3. Iya. Yang mungkin makam tersebut yang dijelaskan ada 3 makam yang berada di sini, yaitu Mbah Wali Panandaran, Mbah Tumenggung Prawiroseno, dan Mbah Tumenggung Prawirosakti. Panandaran ya. Panandaran. Nah, karena berbeda tempat lokasi, kita juga belum tahu pasti ini merupakan makam beliau atau mungkin hanya
makam dari Tumenggung Prawiroseno. Dan mungkin yang lain bisa jadi seorang pengikut setia dari Mbah Tumenggung Prawiroseno. Jadi prajuritnya gitu, kayak gitu ya. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi keluarga dari Tumenggung Prawiroseno. Dan di atasnya ini, yang atas ini ada 2, Mbak ya? Ada 3. Ada 3 Mas ya. 4 kalau nggak salah. 4. Itu di sana 3 kalau nggak salah. Di sana. Nanti kita akan memutar melihat lebih dekat lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, lokasinya cukup tenang sekali. Iya. Ya. Ini Memang. kelihatannya ada bekas orang-orang yang baru saja datang rahayu melakukan ritual-ritual sebagai kepercayaan masing-masing ya. Iya. Karena di sini masih terbakar dubanya. Iya. Masih baru nih kayaknya. Iya. Suasana yang cocok ya buat kita semua, mungkin bagi orang-orang yang suka dengan sejarah-sejarah leluhur atau orang-orang yang suka dengan pergi ke sebuah tempat-tempat sakral. Di sini sangat tenang sekali, cocok untuk kita semua. Iya. Bagi yang ingin melakukan ritual-ritual tertentu sesuai dengan kepercayaan masing-masing juga. Dan suasananya memang tenang sekali. Iya. Iya, tenang sekali. Ini yang sering sekali jadi pertanyaan para netizen ya. Kenapa kok dipakaikan kain putih pada batu-batu nisan di sini? Nah, itu. Tadi saya mau bertanya soal itu, Mas. Kenapa kok dipakaikan kain-kain atau kain-kain putih pada batu nisan? Ini melambangkan sebuah kesucian. Melambangkan sebuah kesucian dari sebuah tempat tersebut. Jadi jangan sampai salah tafsir. Karena kalau kita salah mentafsirkan, bisa jadi beberapa orang itu malah memusyrikan sesuatu hal-hal seperti ini. Padahal ini semua adalah bentuk dari mereka-mereka yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi peninggalan-peninggalan leluhur. Seperti itu. Gimana? Nah, ini apa? Ini pohon apa ini, Mas? Apa ini? Pohon apa ini? Saya belum nggak segitu paham sih Pak sama pohon Pak. Tapi anehnya lagi Mas, pohon ini tumbuh di tengah-tengah makam. Ya, kita lihat, coba kita lihat dari dekat di sini teman-teman. Ternyata ada pohon yang tumbuh di tengah-tengah makam. Atau mungkinkah sebuah gambaran atau sanepan yang perlu kita ketahui juga ya kan? Iya. Ya, karena sesuatu yang kita lihat bisa jadi memang sengaja ya Tuhan itu membuat semua ini ada. Karena apa? Karena para generasi sekarang itu biar bisa berpikir, karena tidak semua orang mampu untuk menjabarkan sebuah bentuk-bentuk peninggalan atau pesan-pesan yang luhur gitu Pak. Iya. Betul. Tidak semua orang, karena orang zaman modern ini suka dengan hal rasional, padahal semuanya itu rasional, bisa dirasionalkan. Memang sengaja tempat-tempat tertentu seperti tempat-tempat bersejarah diberikan sebuah mitos atau legenda agar bisa menyembunyikan harta kekayaan atau sejarah yang berada di lokasi tersebut, agar orang-orang tidak mudah untuk mengobrak-abrik atau tidak mudah untuk merusak tempat tersebut. Ya, dengan diberi mitos angker atau apa, orang-orang agar enggan untuk datang ke situ. Mungkin bagi orang-orang tertentu saja yang akan datang ke situ untuk mengartikan sebuah nilai-nilai filosofi seperti itu, Pak. Iya, betul. Padahal sebelum ada kita kan leluhur kita yang mulai duluan. Ya. Beda pendapat boleh Pak. Iya. Tapi untuk menghormati apapun kita hormati Pak. Iya. Nah itu karena Indonesia ya itu kan beragam kepercayaan, beragam kebudayaan dan juga beragam sekali sebuah argumen-argumen yang membuat kita nanti bisa jadi perpecahan. Nah, karena lambang negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Kita harus tetap menghormati satu sama lain. Nanti terciptalah sebuah kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Akhirnya kita semua bahagia. Gitu, Pak. Iya. Nah, kita langsung mutar lagi, Mas. Ya. Oke. Di sini.
Oke, mau ditanyakan lagi Pak, ada sesuatu Nah, mungkin yang ini- membuat Bapak penasaran? Nah ini yang satu ini Mas ya. Iya Pak. Nah yang satu itu semuanya kan dikasih kendi-kendi Mas ya. Ya, Yang di sebelah situ ya. ya. Nah, di sebelah situ itu dikasih kendi-kendi. Nah ini yang nggak ada kendinya Mas. Nah, Ya, ini nggak ada kendinya memang. Iya. Ya. Karena kendi itu juga merupakan sebuah bentuk dari sanepan, Pak. iya. Sanepan di mana kendi itu merupakan wadah isi atau mungkin sebuah gambaran dari ilmu pengetahuan yang mungkin harus kita gali ya dari situ, Pak. Nah, sebagai gambaran yang lebih jelas dari makam tersebut ya, di sini ada sebuah gentong yang sangat besar sekali. Nah, yang dulu iya. kendi ini merupakan sebuah tempat wadah air suci. Oh iya. Dibuat minum apa dibuat anu ya? Ada yang juga yang bisa dibuat minum, ada juga yang percaya kalau airnya bisa mengobati berbagai penyakit. Oh, Ada juga yang percaya bahwa air ini merupakan air suci. Nah, itu ada sebuah kepercayaan karena lambang air juga adalah lambang Oh berarti yang kehidupan. dinamakan air suci keabadian itu Mas ya? Bisa jadi seperti itu karena banyak kepercayaan yang berbeda-beda, Pak. Iya iya. Sehingga mempunyai arti yang berbeda tapi sebenarnya sama. Nah, itu Pak. Gimana Pak? Apakah ada yang lain? Oke Mas, Kalau kita jabarkan tentang makam ini sangat panjang lebar, Pak. Iya, iya. Sangat panjang lebar. Jadi itu adalah dasar-dasar utama dari apa yang telah kita lihat, sebuah makam dari Tumenggung Prawiroseno yang berada di daerah Sumberame, Sumberwono, Bangsal, Mojokerto. Nah, terima kasih atas ulasan ya Mas ya. Ya. Nah, jadi kita tadinya nggak tahu, sekarang jadi kita tahu di tempat ini ya, bahwa di sini ada leluhur kita yang paling, yaitu Tumenggung Prawiroseno yang ya. sangat berjasa Ya. di era-era Kerajaan Majapahit. Ya, Oke, ya. mungkin cukup sekian ya Pak ya. Ya, Nanti ya, Mas. barangkali teman-teman di sana ada yang jauh lebih mengerti tentang sejarah yang berada di sini, bisa membantu kita bercerita di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.